Halo, kali ini kita akan berbicara masalah dominan pole. Dominan poles konsep. Nah, ya, konsep dominan pole. Nah, di sini kita sebelumnya ya itu menotasikan bahwa time constant itu sama dengan real part of pole location ya. Nah, tapi ini untuk yang order 1. Nah, bagaimana dengan yang high order? Higher gitu ya. Higher order. Nah, so Inggris nggak apa-apa lah. Itu, nah untuk yang higher order, nah itu adalah masih satu main dibagi. Nah, tetapi sini real part of dominan. Nah, pole location. Itu oke. Ini yang higher order. Begitu. Nah, higher order ini adalah dominan pole ini adalah pole yang mendekati sumbu original ya. Original. Yang ini. Nah, J omega min J omega. Itu yang mendekati. Nah, sekarang contohnya ya. Nomor 1, ada sebuah transfer function ya. Kita namakan TS1 gitu. Di sini ada 5, kemudian S plus 10, S plus 1. Nah, di sini pole-nya ada 2 ya kan. Yang ini pole-nya itu adalah main 1, yang ini pole 2, ini pole 1 gitu ya. Ini main 10. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah, kenapa ada 2 maksud saya? Karena ini kan sama dengan begini. 5 dibagi S kuadrat plus 1S plus 10 toh. Nah, berarti ini order 2 ya, higher order ya, maksudnya higher order than one order gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita gambar ya, J omega min J omega. Nah, begini. Ini 1 di sini min 1 ya, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini min 10 ya. Nah, kalau di min 10 ini mana yang paling mendekati J omega? Tentunya yang min 1, begitu ya. Kemudian kita pilihlah dominan pole-nya atau significant pole. Significant pole. Nah, adalah min 1. Yang 10 ini apa? Insignifikan. Nah, gitu ya. Berarti yang kita pilih adalah signifikan. Yang insignifikan kita eliminasi. Nah, kenapa kok seperti itu? Apa buktinya bahwa min 1 itu adalah signifikan? Nah, kita pecah ini ya. Pecah persamaan. Nah, ini menjadi A per S plus 10. Ini di awal-awal kan sudah saya buat videonya tentang metode pemecahan gini ya. Nah, begini, kita pecah. Nah, yang ini ya, yang ini itu maka transfer inverse Laplace-nya begitu. Mana transfer? Maaf. Nah, gini. Maka ini adalah, andaikan ini F2S, maka inverse Laplace-nya adalah
F2S. Kan gini toh. Nah, apa inverse-nya dari ini? Nah, inverse-nya adalah E, ya kan? Min AT, A-nya 1. Nah, berarti minus T, gitu ya. Kemudian yang ini anggap aja ini F1T. Nah, apa F1T-nya? Ini kan Laplace toh. Kemudian ditransformasi inverse transformkan. Nah, di sini menjadi E pangkat AT. A-nya berapa? Ini 10, ini berarti min 10T. Itu. Oke. Nah, pertanyaan saya, mana yang paling gede? Mana yang lebih besar ya? Tentunya yang minus ini, karena kan ini menjadi begini toh. Ini kan menjadi A ya per ini E pangkat 10T, ya enggak? Yang ini, nah ini ada B-nya ya, ada B-nya, berarti di sini ada B. Begini, maaf ya, kurang. Nah, berarti di sini ada B per E min, min-nya hilang karena sudah menjadi seper. Nah, gitu ya. Nah, mana yang lebih besar? Nah, tentunya yang ini, ya kan? Jadi dibagi hanya E pangkat T. Kalau yang sebelah kiri ini kan dikalikan 10 dulu, berarti kan ya nanti A-nya akan kecil sekali hasilnya toh. Nah, gitu nggih. Jadi kenapa kok min 1 atau yang ini ya, yang pol yang kedua itu mempunyai sifat yang lebih signifikan atau pol yang dominan karena mendekati original sumbunya ini J omega, dan jika dibuktikan ya value-nya itu lebih besar yang pol yang 2 juga gitu. Jadi semakin dekat ke J omega, maka nilainya juga akan semakin besar. Oleh karena itu ini disebut dominan pol, begitu ya. Oke. Nah, kemudian maka kita bisa mengeliminasi yang insignifikan, yang ini ya, minus 10 berarti yang ini toh. Nah, A plus S plus 10 ini bisa kita eliminasi. Tapi sebelum kita mengeliminasi, kita harus pertimbangkan dua ketentuan dulu ya. Sebelum eliminasi ada dua ketentuan ya. Yang pertama itu insignifikan itu ya, dibagi signifikan itu harus lebih dari sama dengan 4 gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ya design sebelum eliminasi sama dengan DC gain sesudah eliminasi. Nah, maksudnya apa ya? Langsung contohnya saja ya. Ini yang signifikan yang mana? Ini kan signifikannya yang 1. Yang insignifikannya yang min 10 ya. Mana topolnya? Sebentar. Nah, ini insignifikannya min 10, yang signifikannya min 1 ya. Kita masukkan saja di sini. Insignifikannya min 10, yang signifikannya min 1 ya. Apakah ini lebih dari 4? Ya, jelas ya, karena di sini 10 adalah lebih dari 4 ya, masuk kan. Kemudian yang kedua tentang design. Oke, kita cari design-nya. K sama dengan limit ya, S mendekati 0, pakai metode yang kedua ya, karena ini kan tidak mempunyai original pole ya kan. S plus 10, S plus 1, tidak ada S nya yang itu originalnya. Nah, kemudian ini kita kita masukkan persamaannya adalah 5 dibagi S plus 10 dikalikan S plus 1 begini. Nah, kemudian
Ini 5 dibagi ini kita kita substitusikan di sini ya. Maka ini tinggal 10 ditambah 1. Ya enggak? 1 bener ya. Ya, 10 ditambah 1 sama dengan 5 per sorry. Kok 10 ditambah? Maaf. Pantes saya agak bingung. Karena ini dikali ya. Maaf. Ini bingung. 10 ini sama dengan 0,5 sekon. Gitu nggih. Nah, ini yang sebelum dieliminasi. Yang sudah dieliminasi. Nah, yang sudah dieliminasi itu kan yang insignifikannya yang dieliminasi. Ya kan? Berarti menjadi T S-nya itu sama dengan K ya, dibagi S plus 1. Kan begitu toh? Nah, K yang sebelum eliminasi mana ini toh? Ya ini. Gini toh? Nah, maka kita substitusikan sehingga ini begini. K baru gitu ya. New ya. Limit S mendekati 0. Nah, sama dengan dikalikan TS gitu. Kemudian sama dengan K per S plus 1, K nya 0,5 gitu ya. Kemudian ini waduh sebentar, limit S mendekati 0. Nah, ini kan belum. Nah, begini ya. Ini K per S plus 1 ya. Yang ini kita tarik ke sini begitu ya. Maka yang K yang old, nah ini K yang K ini ya. Jadi nggak saya tulis K old gitu, K aja gitu. Kita substitusikan 0,5, kemudian S-nya kita substitusikan juga 0 plus 1 sama dengan 0,5. Bukan second ya, maaf kali. Oh, namanya juga penguatan kok second. Maaf, ini agak ngelindur. Itu berarti sama ya. Dah, ini berarti bisa kita eliminasi yang ini. Itu. Oke. Nah, yang berikutnya contoh lagi, ini tadi contoh yang pertama ya. Ya, contoh yang pertama. Itu. Ini sekarang yang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, nah, di sini tentukan poolnya, ada sebuah transfer function ya. Kita kasih nama TS 5 dibagi S plus 5 dikalikan S kuadrat plus S plus 1 begini Nah, kemudian ini kita kita pecah poolnya. Ini poolnya ya. Pool 1 itu adalah min 5. Nah, bagaimana dengan ini ya, pool. Nah, tentunya kita cari dulu S-nya itu, faktornya ya, dengan rumus ABC. Karena ini tidak bisa kalau kita awang toh. Mana ada dijumlahkan 1 dikalikan 1, nggak ada kan. Nah, oleh karena itu kita pakai rumus ABC. S ya sama dengan min C plus minus akar dari B kuadrat min 4AC ya. Kemudian di sini per 2A. Nah, begini ya. Nah, sama dengan C-nya itu ini 1, berarti min 1 ditambah B-nya 1 kuadrat kan, min 4, A-nya juga 1, C-nya juga 1. Malah tak tulis C. 1 gitu ya. Nah, ini dibagi A-nya ya 1, berarti 2 kali 1. Begini ya. Tuh, sorry C-nya ini kok malah tak tulis C lagi nih 1. Nah, begini ya. Nah, sama dengan berapa? Min 1 per 2 di plus minuskan akar min 3 per 2 gitu maka di sini sama dengan 0,5 plus minus. Nah, karena ini akar dari min 3, ini kan bisa kita tulis akar min 1 kalikan akar 3. Jadi akar min 1 kan C. Nah, kita tulis C gitu ya. Kemudian ya akar min 3 per 2 itu adalah 0,86. Begitu ya. Nah, maka bisa kita plot
Di sini kan plus minus toh. 0,5 plus minus C. Plotnya gini plotnya. Nah, set ini C omega min C omega. Nah, begini. Andaikan 0,86 di sini. Ya. Ini ya, 0,86 min 0,86 kan plus minus. Kemudian 0,5-nya di sini. Ya, 0,5 minus ya. Nah, ini kan minus 1/2 tuh ini. Saya tadi kurang minusnya dik gitu. Kemudian yang ini pol yang pertama itu kan 5. Andai kan 1 2 3 4 5 di sinilah ya, min 5 gitu ya. Nah, maka di sini adalah pol. Kemudian di titik ini nah, di sini ada pol. Ada pol di sini ya. Nah, begitu ada 3 pol, yang 2 sejajar gitu ya. Ini yang 2 ini sejajar. Begitu kalau kita plot. Nah, sekarang coba kita cek kondisinya. Ini kan jelas yang signifikan, kan jelas yang pol yang ini toh, yang persamaan kuadrat ini toh, karena ini 0,5 mendekati yang original, sumber originalnya. Nah, kemudian kita eliminasi ini kita hilangkan. Tapi sebelumnya kita cek dulu kan, seperti yang tadi ya, cek kondisi. Cek kondisi sebelum eliminasi. Yang kondisi A tadi yang pertama adalah insignifikan. Yang insignifikan apa? 5 ya. Min 5 ya. Nah, gitu. Yang signifikan min 0,5 X-nya toh. Min 0,5 harus lebih dari sama dengan 4 kan. Nah, ini berapa? Nah, ini kan sama dengan 10. Nah, 10 itu jelas lebih dari 4, ya kan? Oke, sudah. Ini ya, lolos. Nah, yang B sekarang. Nah, yang B ini coba kita limitkan ya. Berarti K sama dengan limit S mendekati 0 kalikan TS-nya ya. TS-nya TS berapa ini? Oh, ini TS2 gitu ya. Ya kan? Nah, ini tadi TS-nya TS1 ya. Nah, TS1. Kemudian ini TS2. Nah, TS2. Nah, TS2-nya kita tulis saja limit S mendekati 0. TS2-nya tadi berapa? 5 dibagi S plus 5 gini, kemudian S kuadrat plus S plus 1 ya, begini ya. Kemudian kita nolkan semua S-nya ya. Sorry gini. Nah, maka ini menjadi 5 dibagi 0 plus 5 dikalikan 0 plus 0 plus 1 gini ya. Nah, sama dengan berapa? 5 dibagi ini 5 kalikan 1 ya, 5 toh. Nah, sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, ini K-nya, ini K old-nya. Sekarang kita K new, ya. K new sama dengan yang setelah dieliminasi tadi. Sama dengan limit S mendekati 0, yang TS new-nya berapa nih? Ini kan TS2 tadi ya. Nah, sekarang T2S new. Banyak notasi. Ya, yang TS2 new-nya kan ini S plus 5-nya saya ilangi, ya kan? Nah, menjadi limit S mendekati 0. Ya, TS new-nya adalah K dibagi S kuadrat plus S plus 1 gini toh. Nah, K-nya berapa? 5 dibagi limitnya belum tak tulis kan, biar urut toh. K-nya tadi langsung saya masukkan di sini 5 ya. Kok 5 toh? 1. 1. Aduh, terhipnotis sama ini saya. Ini terhipnotis sama 5/5 ini. 1 dibagi ya. Tadi ini S-nya kita masukkan menjadi 0,
kuadrat plus 0 plus 1 ya, sama dengan berapa? 1 toh. Nah, sudah sama, sim ya, berarti ini masuk tuh ini. Dah gitu, berarti bisa kita eliminasi bahwa polnya sebentar, sehingga polnya sama dengan 1 per S kuadrat plus 5 plus 1 ini ya. Nah itu. Kalau yang atas tadi polnya sudah tak tulis belum ya? Yang ini sudah tak tulis belum ya? Yang persamaan nomor 1 ini. Saya kok lupa tadi ya. Ini yang ini ya, belum ditulis, berarti polnya itu sama dengan 1 per tadi yang mendekati itu S plus 1. Nah ini adalah polnya gitu ya. Itu oke. Gitu. Kemudian sudah selesai. Cuma 2 saja contohnya ya. Baik, cukup sekian untuk video kali ini mengenai konsep dari dominan pol ya. Semoga bermanfaat.